Perkenalkan, nama saya Vincent Widianto, NIM 144230008. Di sini saya mau mempresentasikan dari mata kuliah desain pasif A. Di sini saya mau menjelaskan mendesain gedung Tio pada Undak 17 Agustus 1945. Latar belakang Gedung Q Universitas 17 Agustus 1945 atau Undang Surabaya yang dikenal sebagai Geraha Profesor Ruslan Abdul Ghani dibangun pada tahun 2019 dan didesain 10 lantai untuk menunjang kegiatan akademik kampus. Gedung ini berfungsi sebagai ruang perkuliahan, perkantoran, laboratorium, serta ruang pertemuan, khususnya untuk mendukung aktivitas Fakultas Teknik dan Fakultas Vokasi sehingga menjadi salah satu pusat layanan belajar dan kegiatan kampus di Undak Surabaya. Gedung Q Undak Surabaya ditinjau berdasarkan beberapa kriteria GBCI atau Green Building Council Indonesia. Masih menunjukkan sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan sehingga belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai bangunan hijau. Berikut beberapa poin evaluasi yang menjadi perhatian. Yang pertama yaitu kenyamanan termal di gedung Q relatif baik pada lantai 1 sampai 3 dengan rentang suhu sekitar 5 sampai 27 derajat Celcius. Namun pada lantai-lantai di atasnya suhu cenderung lebih tinggi. Salah satu penyebab utama adalah minimnya bukaan atau ventilasi alami, sehingga sirkulasi udara kurang optimal dan panas di dalam ruang lebih mudah terakumulasi. Kondisi ini berpotensi menurunkan kenyamanan pengguna, terutama pada jam puncak aktivitas. Lalu yang kedua, ada pencahayaan serta intensitas pencahayaan alami di beberapa area sudah memadai. Tetapi penggunaan kaca yang bersifat mati atau tidak dapat dibuka, serta proporsi kaca yang besar membuat ruang rentan menerima panas berlebih. Persentase window to wall ratio atau WWA sekitar 69% jauh lebih tinggi dibanding acuan standar sekitar 24%. Sehingga radiasi matahari yang masuk meningkat dan dapat mempengaruhi suhu ruang serta kenyamanan visual atau silau, sekaligus menaikkan kebutuhan pendingin. Lalu gedung di Surabaya pada penghawaan. Gedung Q untuk menerapkan konsep stack effect melalui vent atau atrium vertikal secara teori dapat mengalirkan udara dari bawah ke atas untuk membuang udara panas. Namun aktivitasnya belum optimal karena belum ventilasi operable di fasad masih minim atau dominan kaca mati atau tidak dapat dibuka. Sehingga suplai buang udara alami kurang seimbang. Selain itu, bukan pembuangan udara atap belum memadai untuk sirkulasi panas yang baik dari lantai bawah, sehingga udara panas cenderung terjebak ke dalam ruang dan menurunkan kenyamanan termal. Ini ada usulan. Desain gedung Q pada dasarnya sudah mengadopsi beberapa prinsip green building. Namun masih terdapat aspek yang dapat ditingkatkan agar performa kenyamanan dan efisiensi bangunan lebih optimal. Karena itu, usulan yang diberikan bahwa perubahan antar melainkan serangkaian inovasi yang realistis dan dapat diterapkan bertahap pada gedung Q untuk mendekatkan bangunan pada standar GBJI. Jadi yang pertama pada desain bangunan, penerapan stack efek pada gedung Q sudah tepat. Sebagai strategi pengawalan pasif melalui FED atau atrium pada kondisi existing, aliran udara panas yang naik belum terbuang secara optimal, sehingga kenyamanan termal dan kualitas pengawalan di beberapa area masih kurang stabil, terutama saat suhu luar meningkat. Lalu untuk penerapan green wall pada verifikasi pada area yang baik dapat dimaksimalkan sekaligus penurun suhu evapotranspirasi sehingga membantu menyejukkan udara yang bergerak dari bawah ke atas. Penerapannya dapat menggunakan tanaman atau green wall, misalnya ini dan jenis rambut yang sesuai. Di sisi void untuk meningkatkan kualitas udara, mengurangi panas, radiasi, dan memperkuat karakter ruang yang lebih hijau dan nyaman. Lalu di sini saya akan menambahkan kolam pada di desain bangunan. Penambahan kolam pada lantai dasar gedung Q diusulkan sebagai strategi pendinginan pasif untuk memperkuat kinerja stack effect atau pada area void, udara segar yang masuk dari sisi bawah bangunan diarahkan melalui permukaan air sehingga mengalami penurunan suhu melalui evaporatif cooling. Kemudian udara yang lebih sejuk tersebut bergerak naik ke atrium dan
membantu meningkatkan kenyamanan termal di lantai-lantai atas. Kolam ditempatkan pada area dasar yang masih kosong sehingga dapat diimplementasikan tanpa perubahan besar pada struktur bangunan, sekaligus menambah kualitas ruang dan suasana yang lebih nyaman. Kolam tersebut akan diletakkan di lantai dasar gedung, di mana sebelumnya adalah selasar kosong lebar dan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal lain yaitu kolam. Untuk penghawaan bangunan pada kondisi existing gedung Kio masih minim, karena operable untuk penghawaan alami, sehingga aliran udara dari luar sulit masuk ke dalam ruang dan cross ventilation belum bekerja optimal. Terutama pada lantai atas. Lantai satu, kondisi ini membuat pertukaran udara terbatas dan berpotensi meningkatkan rasa pengap serta beban pendingin buatan. Di sini saya menggunakan ada dua usulan yaitu perforated wall panel dan cross ventilation. Anda menggunakan perforated wall panel, sebuah panel dinding yang memiliki banyak lubang sehingga dapat digunakan untuk memberikan akses masuk angin alami lebih baik. Lalu untuk menerapkan konsep cross ventilation untuk memberikan pertukaran angin di gedung Q, maka penambahan bukan adalah sesuatu yang diperlukan agar gedung dapat mengeluarkan angin panas lebih baik. Lalu untuk material dan warna, pemilihan material dan warna berperan penting terhadap kenyamanan termal dan efisiensi energi bangunan. Terutama pada iklim Surabaya yang cenderung panas pada kondisi existing gedung ini didominasi material kaca serta warna-warna netral terang, namun masih dapat dioptimalkan agar pantulan panas dan penyerapan kalor lebih terkendali. Sini saya memberikan dua usulan yaitu menggunakan material ramah lingkungan dan menggunakan warna yang cenderung terang. Yang menggunakan material ramah lingkungan boleh dapat menggunakan material yang tergolong ramah lingkungan seperti penggunaan polyurethane coating untuk lantai bangunan dan batu alami. Lalu yang menggunakan warna yang cenderung terang, warna bersifat terang mampu meminimalisir cahaya yang diserap sehingga membantu agar permukaan bangunan tidak terasa panas berlebihan. Yaitu ada pencahayaan dan subsidi. Pada kondisi existing, fasad gedung Q didominasi kaca sekitar kurang lebih 60% dan belum dilengkapi elemen penentu seperti sun shading yang memadai. Akibatnya radiasi matahari yang mudah masuk ke dalam ruang menimbulkan silau serta meningkatkan panas dalam ruangan, terutama pada jam aktivitas kampus dari pagi hingga sore. Kondisi ini berpotensi menaikkan kebutuhan pendingin dan buatan dan menurunkan kenyamanan visual. Di sini saya memberikan dua usulan yaitu menggunakan sensitive seperti menerapkan semacam sun shading yang dapat meminimalkan masuknya matahari seperti panel overacted pada area yang terkena matahari. Yang kedua itu menggunakan kaca low E, menerapkan kaca yang low emissions yang dapat mengurangi penyerapan cahaya matahari yang mampu meminimalisir panas dalam bangunan. Lalu ada manajemen air. Gedung Q memiliki intensitas penggunaan air yang tinggi karena fasilitas toilet dan wastafel tersedia di setiap lantai. Namun pada kondisi existing belum terdapat sistem daur ulang air yang terintegrasi untuk menekan konsumen air bersih. Pengolahan air saat ini masih terbatas pada kebutuhan tertentu. Misalnya area wudhu, sementara area bekas pakaian dan wastafel toilet belum dimanfaatkan kembali sehingga efisiensi pengelolaan air belum optimal. Di sini saya satu usulan yaitu mana sistem grey water. Namun sistem grey water yang menggunakan air bekas wastafel itu digunakan kembali melalui filtrasi untuk flushing atau penyiraman tanaman. Lalu di sini untuk desain yang mengacu pada usulan dan rekomendasi perbaikan yang telah dirumuskan. Desain gedung itu disusun kembali melalui beberapa penyesuaian pada elemen fasad, pengawaan, pencahayaan, dan pengelolaan air. Visual berikut menampilkan gambaran arsitektural hasil pengembangan yang bertujuan meningkatkan kenyamanan pengguna, efisiensi energi, serta meningkatkan bangunan pada prinsip green building. Lalu ini surveinya yang angka satu yaitu gedung Q, nomor 2 gedung K, 3 kantin, 4 gedung wilayah, 5 sekolah menengah Unito. Lalu ini untuk tampak utara dan tampak selatan saya, tampak timur dan tampak baratnya. Pada tenda lantai keadaan didesain ulang dengan menambahkan kolam dan vegetasi untuk mendukung pendinginan pasif. Kolam membantu menurunkan suhu udara sementara vegetasi memberi penentu atau meningkatkan kenyamanan ruang.
Pada Dena lantai 3 sampai 9, Dena lantai 3 sampai 9 didesain dengan penambatan bukan pada sisi utara selatan untuk mendukung cross ventilation. Sisi barat timur diberi perforated panel sebagai side shading guna mengurangi panas dan menjaga kenyamanan terpal ruang. Dena pada lantai 10 mengikuti pola ruang lantai 3 sampai 9 dengan penekanan pada VET sebagai jalur sirkulasi udara vertikal. Pada lantai ini dioptimalkan ventilasi untuk membantu pelepasan udara panas di area atas bangunan sehingga kenyamanan termal lebih terjaga. Dena atap menunjukkan area utilitas yang sederhana, terdapat void dan skylight di bagian tengah sebagai jalur sirkulasi udara vertikal atau pembuangan panas ke atas, serta penempatan unit utilitas atau MEP seperti AC atau water cooler. Di salah satu sisi atap, susunan ini membantu fungsi pengawalan bangunan tetap berjalan optimal pada lantai paling atas. Lalu ini kelihatan pink. Lalu ini juga perspektif high view dan normal view. Ini perspektif pada lantai 1. Lalu ini pada lantai 3 sampai 9. Dan terakhir ini pada lantai 10. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Nah, itu kesimpan. Wes, coba. Mari no, rekod. Iya. Iya, sing iki. Iya. Ah.